kan. Heeh. Selesai film kita turun, itu di bioskopnya Falcon kan, kita turun tangga, dia sempat nanya, kamu nanya, oh ya dia nanya ini. Di Duren 3 berarti ya? Hah? Di Duren 3? Di Bioskopnya bioskop. Falcon. Iya. Duren tiga. Dia nanya ke aku gini, Di tangganya. di tangga pas turun itu kan. Iya. Dia nanya, kamu tuh ada rencana nikah muda gak sih? Dua ya, udah dua ya. Udah dua. Iya. Oke. Ya biarkan satu sisi dulu yang Tapi menurut aku di saat pernyataan keduanya udah begitu nggak perlu 3 lagi. Oh iya. udah plek banget. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama podcast Kinari Bersama saya Kintok Yo. dan saya Ari. Mas, ini mic-nya di sini. Oh iya. Kenapa Oke. mesti madem ke sana? Ya, kita Mic-nya kan di sini. Jadi kita sama siapa nih Mas? Kali ini bintang tamu kita. hari ini kedatangan pasangan romantis. Amin. Ada Mas Rembayang Dan dan Dinda. Dinda. Pasangan yang lagi in di 2020. Oh iya. Hadirnya udah. Pasangan yang lagi apa? Pasangan yang lagi Ya in di 2020 kan. Namanya kalah langit ketujuh. Langit ketujuh. jauh banget ya. Iya. Mas Rembayang dan Mbak Dinda Ya. barangkali boleh cerita, ini kan bentar lagi pekan depan ya. Tanggal 19 April itu kan film Mei Cinta kali Subuh. 19 Mei. Nah, Mei. Ah ini efek puasa nih pas ini. Sekarang tuh udah akhir April ya. Ya Mas Andri ya. Rasanya 19 Mei. yang lebaran gua kan. Yang lebaran lu, yang lebaran gua. Maaf Pak Rafin, maaf Bu Erika. Lu lebaran akhir tahun. 19 Mei Cinta Subuh akan tayang di seluruh Nah. bioskop Indonesia. Ini menariknya nih Mas Ari nih. Menariknya apa? Ini film ini nih dibuat itu sebelum mereka deket loh. Nah. Justru pertama kali mereka deket di film ini nih. Iya, jadi film ini jadi saksi Ah. perjalanan cinta mereka. Iya. Iya. Boleh cerita lah, kalian boleh cerita. Harusnya langsung. judulnya Jangan Cinta Subuh, Apa Cinta dong? Dini Hari. Wush. Iya, kan waktu itu kisahnya kan sepertiga malam ya. Asik. Iya benar kan. Cinta tahajud Iya, gitu ya. Cinta Dini Kayak Hari. lagunya Mas Ray dong. Jadi gimana nih? Boleh cerita apa? Iya, jadi dulu tuh sebenarnya kita tadi emang dipertemukan sama Falcon Pictures ya. Waktu itu bukan Cinta Subuh justru, ada judul lain. Oh bener ya? Ada Bukan- judul lain. Enggak, maksudnya bukan judul Cinta Subuh. Tawarannya bukan Cinta Subuh Iya, pertama judul kali. yang lain dulu nih, judul yang lain dulu sambil menunggu semua skripnya rangkum ya. Nggak turun-turun skripnya, akhirnya ditawarin buat judul baru Cinta Oke, Subuh. Jadi ini kayak project pertama kita sih jadinya. Proyek pertama Dan yang bareng. mempertemukan kita berdua ya. Iya. Kamu kesemsem lihat aku kan. Itu tahun berapa berarti itu? 2020. 2020 akhir ya? Iya, 2020 akhir. Jadi setelah aku jadi kan 2020 akhir. pertemuan pertama itu kan Oktober 2019. Oh iya. Nah, itu tuh ditemuin di premiernya film Falcon. Oh. Judulnya? Nah, waktu Film itu apa tuh? film Korea gitu Film kalau nggak kartun salah. kalau nggak salah deh. Bukan Korea, sayang. Kartun Nah, saya. kan. Iya, aku lupa lah pokoknya. Film apa Mas? Film kartun Korea. Film apa? Iya. Iya. Lupa dia. Pokoknya salah satu filmnya Falcon. Terus ketemu di sana, terus kayak ketemu 15 menit doang dikenalin, oh ini akan jadi pasangan kamu di film ini gitu kan. Oh iya, halo Dinda, halo Ray gitu. Udah? Nggak lama Sebelumnya dari udah kenal situ, belum? Maksudnya sebelum udah tahu Rembayang belum? aku baru tahu pas di situ. Situ. Iya. Sebelumnya belum pernah tahu. Tapi belum kalau pernah. Ray udah tahu. Kamu jujur dong. Aku udah tahu ya, udah tahu. Tapi tahu doang sih, tahu Iya. doang. Dipaksa gitu. Sebelumnya kan ya. pernah main film ya? Karena filmnya kan yang booming yang waktu itu loh, yang Surat Kecil Untuk Ya, Tuhan ya iya. kan, yang sempat rambut kamu gondrong banget waktu itu. Gondrong. Jadi taunya dari situ, terus sempat ngelihat beberapa sinetron dia juga karena kebetulan sempat main sama orang-orang yang kebetulan temanku juga. Gitu. Kalau aku emang nggak dikasih tahu siapa yang akan jadi lawan mainku. Berarti itu film udah di lock, berarti kalian film itu akan Dinda Hau mainkan dan Rembayang mainkan. Iya, udah di lock. Tapi jangka waktunya juga cukup lama banget nih. Sampai akhirnya dikasih Cinta Subuh, itu kita melalui banyak proses sampai akhirnya jadi taruh. Ya sudah, jadi begitu. Niatnya buat ingin chemistry kan. Karena kadang kita kan ngobrol, kita pun ngobrol nggak ngobrol yang gimana-gimana, ngobrolnya paling Dinda, sorry, skripnya udah terima belum? Oh iya belum, Iya, ya gitu. gimana gitu. Mungkin di antara komunikasi itu ada
ada apa ya, doa yang terkabul mungkin. Iya. Iya. Lagi bangun chemistry terus keterusan ya. Bangun rumah tangga jadinya. Dari bangun chemistry keterusan ya. Tahu Jadi nggak? judul ya, jadi judul. Jadi pas pertemuan yang pertama itu kita sama-sama bilang Bismillah ya, Bismillah. Iya. Nah nggak taunya bukannya Bismillah buat Bismillah nikah. Iya buat nikah. Iya. Ada mispersepsi ya. Ini kalau bikin headline-nya alih-alih bangun chemistry jadinya bangun rumah tangga. Dibikinin loh, makasih loh ya. Bagus, idenya bagus. Itu yang film kartun Korea itu kapan tuh? Yang ketemu pertama kali? Oktober 2020. 2019. Oh iya. Ketemu lagi kedua itu di 2020 Februari. Oh. Itu juga sama, kita datang Berjarak. datang di bukan premier ya, apa ya? Screening filmnya Falcon Falcon itu kalau nggak juga. salah judulnya Teman Tapi Menikah Menikah. 2. Oh iya betul. Adipati Dolken ya? Sama Iya. Sama Vanessa. Bukan sama bukan Mawar. Mawar De Jong. Hong yang pertama Jong, sama iya. Vanessa. Nah abis itu kan Februari, April tiba-tiba DM dia, Oh. udah bukannya nanyain film lagi, Oh. yang itu Tapi itu kan belum syuting ya? belum syuting. Belum syuting. Jadi bukan cinlok kita ini. Iya. Bukan. Bukan Sebelum cinlok. sebelum syuting, Sebelum syuting udah jadi. Gitu. udah memantapkan buat ta'aruf. Oh. Aku udah nerima kan, Ah. sempat kita ada nolak beberapa kali kan, aku Oh. sempat nolak Ray beberapa kali, Berapa kali? 3 kali kayaknya. Oh, banyak ya? Dua Nggak yakin ya? Aku belum yakin ta'aruf waktu itu kan. Oh. Maksudnya kayak ya kalau ditanya ta'aruf kita udah sempurna atau belum pun juga memang belum sempurna gitu, karena memang basicnya kita sama-sama masih belajar waktu itu kan, dan aku yang nggak percaya, tapi ya kita berdua berusaha untuk menempuh jalur yang benar-benar baik gitu sih. Bukan menempuh jalur hukum kan? Sebenarnya gini bang, konsep ta'aruf yang kita jalanin ini tuh sebenarnya masih simpang siur juga. Ada orang yang bilang, enggak itu enggak ta'aruf, Iya, soalnya betul, kalau betul. ta'aruf tuh harus pakai CV kayak gitu-gitu kan. Tapi Harus pakai CV. Iya katanya kalau ta'aruf yang benar-benar ta'aruf gitu kan. Oh. Tapi aku mikirnya gini loh, kita berdua ini kan asing nih, tidak ada rencana untuk menikah. Nah, Betul. Masa kita kehilangan kesempatan buat ta'aruf? Ya, betul. Berarti kan kalau misalnya mau ikut basic ta'aruf yang sebenarnya, berarti kita tidak boleh kenal sebelumnya. Kita kan Oke. kenal kan bukan untuk apa-apa, untuk Ya. kerja gitu kan. Jadi ya sudah, kita mikirnya juga selagi kita menuju ke pernikahan nggak pernah berduaan, komunikasi selalu ada perantaranya, dan kita juga sama-sama tahu batasannya. Kayak aku juga bilang ke dia, mau sebohong apapun kita paling tahu diri kita sendiri. Jadi Betul, kita diem-diem chat juga pakai emot love atau apa kan, ya kita sendiri yang ngerusak ta'aruf itu kan. Iya. Jadi ya udah, kita ngerasa jalur yang kita tempuh ini alhamdulillah jalur terbaik selama ini yang kita jalanin. itu Menurut kita. Menurut kita. itu ketika itu setelah nerima tawaran Cinta Subuh, merasa klik sama Dinda Hau tuh di momen apa waktu itu? Di Yakin momen loh. itu Ya, apa? saat yakinnya tuh seperti apa? Jadi di waktu masa kita ini? screening Teman Tapi Menikah 2 itu kan kita duduknya bareng-bareng gitu kan, berdua, karena kebetulan ada beberapa pasangan couple filmnya Falcon, kita screening bareng-bareng. Itu tuh Dinda nggak tahu ya, aku ngerasa dia kayak kode-kode mulu gitu. Waduh. Apa duduknya colek-colek gitu? Oh enggak, kita nggak sentuhan loh. Oh iya. Dia cuma bilang, kamu pernah pacaran nggak sih? Obrolan yang mantap ya. Ini sesiku dulu nih, ini sesiku dulu ya. Dinda dulu tuh yang memulai Ya, tuh. dia ngomong, kamu pernah pacaran gak sih? Terus aku yang nggak kepikiran kemana-mana sama sekali, langsung, hah? Kok dia nanya pernah pacaran ya gitu? Oke, pernah sih, kenapa emang gitu? Oh enggak, buat nyatuin chemistry katanya kayak gitu. Alasannya Tapi itu ya. kayaknya terlalu apa ya? Terlalu Universal banget iya, ya. terlalu nggak mungkin Kode- itu. iya, Kodenya tuh terlalu aduh basi banget nih. Sampai akhirnya selesai filmnya juga pas banget tentang rumah tangga Iya, baru kan. heeh. Selesai film kita turun, itu di bioskopnya Falcon kan, kita turun tangga, dia sempet nanya, kamu nanya, oh ya dia nanya ini. Di Duren 3 berarti ya? Hah? Di Duren 3. Iya, Iya. Oh. Dia nanya ke aku gini, Di tangganya. di tangga pas turun itu kan, Iya. dia nanya, kamu tuh ada rencana nikah muda nggak sih? Dua ya, udah dua ya. Udah dua. Iya. Oke. Ya biarkan satu sisi dulu yang Tapi menurut aku di saat pernyataan keduanya udah begitu nggak perlu 3 lagi. Oh iya. Udah plek banget. Iya. Ternyata Dinda yang ini Iya. ya. Ternyata Dinda Hau yang
tertarik duluan sama Iya. Rembayang ya? Enggak gitu. Masa udah Enggak, gua sebagai sih udah dikasih 2 kali kode gitu, masa gua menghindar ya kan, laki nggak nih gua nih kan. Oh ya udah terusin aja. Nah, tapi itu kan jawabannya Mas Ari, jawabannya Rembayang apa? Tapi sebelumnya memang aku tuh ngelihat Dinda ini sosok yang apa ya, dari awal kenal pun jujur, jadi aku tuh sebelumnya juga sama teman maksudnya masih tos-tosan, Iya, salam tuh cuma lawan jenis masih aman-aman aja. Cuman setelah ketemu Dinda yang tadinya aku mau inin tangan, dia udah narik duluan. Jadi dari situ ya mungkin itu sih sisi yang bikin aku juga interest di awal. Ini orang ternyata bukan orang yang apa ya, bukan orang yang sembarang gitu loh. Dia punya prinsip berarti kan di tengah hijabnya dia kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin aku di pertemuan kedua setelah dia bertanya itu jadinya mikir kayak apa dia jodoh gua kali ya? Waduh. Langsung gitu ya? Iya, karena Waduh. gue mau nyari yang pakai hijab gitu kan. Maksudnya biar apa ya, biar PR-nya nggak terlalu gimana banget kan. Nyari yang pakai hijab, terus nyari yang seiman gitu kan. Terus gue ngelihat dia ke keluarganya dia, akhirnya gue juga nyari tahu tentang dia karena kan kita mau film bareng kan. Dia ke keluarganya dia berusaha semaksimal mungkin dari dulu, dia berjuang buat keluarganya, dia sayang keluarganya lah, prioritasnya keluarga. Jadi gue mikir ya mau cari yang gimana lagi nih, siapa tahu yang di depan mata gue ya emang jodoh gue gitu kan. Akhirnya gue berdoa minta yang terbaik, kalau memang dia jodoh deketin, kalau misalnya kayak enggak dijauh-jauhin deh sejauh-jauh mungkin gitu. Makin berjalannya waktu makin dekat. Ya udah berarti doanya dia juga sama kayaknya. Ya udah sekarang giliran Dinda nih, klarifikasi seperti apa nih? Enggak gitu. Jadi Gitu ya. Dibantah. coba tolong, ini aku perempuan sendiri loh di sini. Iya. Saya Pas banget ya. Ya ke Dinda seperti apa ke Dinda? Jadi waktu itu kenapa aku nanya sama Ray, kamu udah pernah pacaran atau belum sebelumnya? Karena pada saat itu perawakan dia itu seperti orang yang belum pernah pacaran. Sementara ini kan film pertamanya Ray kan. Nah aku tuh kan ini kan ada kisah romansnya. Mau nggak mau kan kita pasti butuh yang namanya chemistry kan. Seenggaknya kayak aku harus tahu dulu nih apakah dia, ntar taunya dia nggak ngerti gimana cara jatuh cinta sama cewek, kan gue bingung nih dapetin chemistry gimana gitu. Perempuan selalu punya jawaban. Mas Andri, ini kayak filmnya Dilan ya. Dilan 91 itu ceritanya versinya si Dilan ya. Versinya Milea. Ceritanya Milea versinya Dilan. Oke, lanjut. Lanjut Dinda. Ya terus kalau yang masalah di tangga yang nanya kayak ada niatan buat nikah muda atau enggak, karena dia sudah jawab kalau dia pernah pacaran sebelumnya. Terus udah sempet ngobrol juga di bioskop gitu kan. Terus ditambah filmnya tentang menikah. Makanya bahasnya Ya, seperti itu. oke. Jadi bukan gitu. Berarti Rembayang kegeeran ya Dinda ya? Tapi coba seandainya saat itu aku nggak kegeeran, mungkin nggak ada yang mendorong aku. Betul. Iya kan? Sampai akhirnya ke rumahnya dia minta dia buat taruh. Betul. Oh, berarti setelah dari Falcon itu sempat nemuin Dinda di rumahnya? Enggak. Ya jadi di Falcon yang kita nonton teman tapi menikah itu kan pertemuan kedua. Pertemuan ketiga itu aku langsung ke rumah langsung minta taruh. Langsung berani begitu ya? Yakin loh dia. Nekat. Udah serius berarti kan? Selangnya cuma 2 bulan, berarti bulan April ya, bulan puasa juga waktu itu. Oh. Niatnya bilangnya mau bagi-bagi sembako. Itu alasannya ke rumah tuh. Aku mau ketemu mama, mau silaturahmi sekalian mau bagi-bagi sembako dengan gitu. Siap. Tapi beneran bagi sembako kan? Emang jadi hari itu? Gak jadi karena akhirnya kita ngobrolnya udah terlalu serius. Iya, benar. Tapi sembakonya ada di mobil ada. Yang namanya niat ya kan, niat Itu aja berarti dulu. dari rumah memang udah diniatin diseriusin ya? Sampai ketemu mama itu sampai Iya dong, ketemu orang tua. udah diniatin. Jadi kan aku punya grup musik nih, grup musik ini kita Iya. lebih ke lebih ke hal Adam ya? Iya, Adam musik. Itu tuh kan udah pada taruh semua, udah pada nikah ya. Nikah taruh lagi. Jadi kita Tiga-tiganya udah. tiga-tiganya udah. Kecuali Rembayang ya. Tinggal aku doang belum. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Waktu itu kita lagi safar kayaknya habis manggung, terus kita nginep di hotel bareng. Itu ngobrolnya emang udah ke arah pernikahan semua. Terus akhirnya aku yang tadinya cuma diem memberanikan diri buat bertanya gitu. Lama-lama risi ya dan tanda tanya ya. Tapi enggak juga, aku bukan tipe yang
yang ngelihat teman-teman nikah aku juga ikutan harus nikah. Enggak, karena maksudnya tiap orang tuh waktunya beda-beda kan. Pas mereka lagi ngobrol nikah, aku coba nanya gitu, Bang, kalau seandainya nih ya ada cewek yang aku suka, pengen aku nikahin, aku datang ke rumahnya dia nggak bawa keluargaku dulu, sopan nggak ya? Saya kan keluargaku di Manado kan. Emang mau datangnya buat ngapain? Iya buat minta ta'aruf. Wah, kita kan keluarga antum juga katanya. Jadi bareng kita aja. Tapi sopan nggak? Keluarganya bakal tersinggung nggak kalau nggak bawa orang tua? Terus dijawab sama salah satu abang ya, Adam. Dia bilang Siapa? Kang Dodi. Oke. Enggak sih, karena ini kita sebagai keluarga Kang juga. Dodi kangen Ben. Kang Dodi dia itu loh, itu Yang salah. Ustadz ya? Iya. Jadi disaranin sama dia enggak sih, karena memang pertemuan pertama ini kan kita masih ngobrolnya belum yang internal. Nanti kalau misalnya kayak udah tahu arahnya makin serius, udah harus libatin orang tua. Jadi ya udah kita datang ditemenin Mas Awan juga, manajerku. Tapi sebenarnya ada kecelakaan tuh di situ. Momennya. Aku tuh niatnya mau datang mau meninggalkan kesan yang baik dulu buat calon mertua kan, ya ngobrol-ngobrol dulu. Cuman manajerku ini kan udah nggak sabaran, pas lagi duduk bareng dia langsung buka nih. Assalamualaikum. Jadi niat kami kesini mau iniin Ray karena Ada mungkin niat ada niat baik. Mungkin Ray bisa sampaikan langsung. Nah, waktu itu aku belum nyiapin narasi sama sekali. Itu nggak di briefing nggak sih Mas Wawan? Gak di briefing terus abangnya kan cowok 3 kan ya. Ini langkah yang ditempuh ini bisa jadi gagal banget sama berhasil banget nih. Seandainya lidahnya kepleset dikit aja udah langsung ini orang nggak bener nih gitu kan. Cuman dengan kondisi yang ya udahlah mau gimana lagi kan. Bismillah. Iya jadi masuk ke sini mau bertemu sama Bunda gitu ya. Waktu itu Bunda sama abang-abang mau minta restu buat ta'arufin Dinda. Dindanya shock di ujung. Nggak diomongin dulu berarti ya sebelumnya? Orang mau bagiin sembako tiba-tiba ngomongin ta'aruf ya kan. Tapi aku udah feeling. Jadi waktu pas Ray dateng, kan dia ngasih taunya kan 1 hari sebelumnya. Telepon malamnya minta izin. Karena mau bagi-bagi sembako itu tadi kan, bagi-bagi sembako itu tadi. Nah pas sahur aku tuh kayak aduh kok ini feeling gue nggak enak gitu kan. Sahur tuh aku udah sempet ngomong sama mama gini, Mah besok itu ada temen Dinda mau dateng. Dia bilang mau bagi-bagi sembako deket-deket sini. Mah ini kayaknya feeling Dinda nggak enak. Takutnya entah kenapa kayak feeling Dinda dia kayak suka sama Dinda. Kalau dia menjurus ke arah situ aku bilang gitu. Alihin aja ya, aku bilang sama kayak gitu loh ya, aku bilang alihin aja mah ya, Dinda nggak mau, Dinda nggak suka, aku bilang gitu. Waduh. Nggak suka apa nih? Nggak suka apa? Karena posisinya waktu itu aku sama Ray itu kan baru kenal, terus kedua Ray itu lebih muda daripada aku, terus ketiga sama-sama entertain, dia kan nggak mau sama entertain, dan yang terakhir itu sebenarnya banyak Dia masih ada background yang belum selesai banget juga. Aku sempat sama masa laluku tuh belum selesai lah pada saat itu gitu. Jadi Bayang ini sebenarnya terburu-buru ya? Dibilang terburu-buru, mungkin memang udah jalan ya sih sebenarnya gitu. Dinantikan. Disangka-sangka lah gitu. Nah terus ketika akhirnya si Ray bilang ngajakin ta'aruf tuh kan sempet shock juga, terus akhirnya seperti apa tuh endingnya? Aku ya pada saat itu aku langsung jawab, aku bilang pas kan ditanya gimana jawabannya Dinda gitu. Soalnya waktu itu Mama tuh yang mungkin yang tadinya dia bilang Mama kalau udah arah ke situ nggak usah direspon. Mama justru responnya paling baik. Pendukung malah ya. Mama langsung gini nih, aku inget banget tuh Mama langsung diem terus Mama kayak mimpi loh. Ada orang yang datang maksudnya dengan cara yang baik terus masih seumuran gini tapi dia sopan gitu, dia gentle datang buat langsung ketemu orang tua. Jadi pas ngelihat Mama kayak gitu, lampu hijau. Padahal lidahnya kaget ya. Akunya kaget loh, ini mohon maaf nih kok nggak sesuai dengan rencana gitu kan. Mama, abang tuh semuanya responnya lampu hijau gitu. Nah, akhirnya pas ngeliat kayak gitu aku langsung ngomong, aku bukan nolak tapi aku bilang aku pengen istiqoroh dulu. Minta waktu. Gitu. Aku minta waktu 2 hari waktu itu. Aku inget banget tuh 2 hari diulur seminggu, minta 2 bulan. Ini lama banget ini. Alasan dia ya. Iya. Sampai akhirnya fix menikahnya tanggal 10 Juli 2020. 2020. Itu
Berarti tetap sebelum syuting ya? Sebelum syuting. Sebelum syuting ya? Sebelum syuting. Syutingnya seminggu setelah menikah. Ya. Seminggu atau Oke. 5 hari ya, lupa. 5 hari Sekitar itulah. segitu. Yuk bahas film yuk. Oh iya. Nah, akhirnya si Panjang ya. Dinda Hao kemudian menemukan chemistry itu ya ketika syuting tanpa diminta sama saudaranya siapa sih Mas? Mas Indra Hobot. Ah, Mas Indra, Mas Indra tanpa diminta Mas Indra akhirnya dengan sendirinya chemistry itu muncul. tapi bisa Atau ada malah susah. Ini Jus- acting justru pertama kita- sama pasangan. Justru kita di coaching selama kurang lebih hampir 2 bulan ya, sebulan lebih. Ada susahnya juga karena logikanya pengantin baru tuh kan masih manis-manis banget. Waduh. Nah, dan kita kan karakter di film tuh nggak selamanya manis, pasti Hmm. kan ada ups and down-nya kan. Di saat kita bener-bener yang lagi down-downnya tuh kan berarti kita kan jutek sama lain kan. Itu susah Jauh banget lah, tuh, jauh. karena kita takut kayak aku nih mikirnya, takutnya Dinda mikir ini karakter asliku, Hmm. bukan karakter film. Iya, Misalnya iya, aku iya. agak cuek atau aku agak pecicilan atau gimana, ini anak begini ternyata kayak gitu kan. Begitupun dia. Jadi susahnya lebih ke menyesuaikan karakter dan menyesuaikan kondisi di mana kita pengantin baru saat itu. Itu akhirnya gimana? Untuk mengantisipasi ya, iya. Untuk ini membedakan ininya sih apa emosinya tuh Karakter seperti dan- apa. Wah, jangan sedih, kita diomelin sama Diomelin. Coba ya tahu nih ya untuk Dinda sama Ray jauh-jauh dulu ya. Tidak boleh pegangan tangan, datang juga jangan sampai barengan, sholat juga Oh. jangan barengan, kayak gitu-gitulah. Jadi ya perjuangannya cukup banyak sih dan Oke. soalnya kita berasa banget kan namanya bener-bener ya pengantin baru terus sebelumnya nggak pernah pacaran. Mhm. Jadi kayak kerasa kayak ya udah orang lagi kasmaran Mhm. gitu kan. Dan Apalagi dinantikan kan? sementara scene-nya tuh yang dikhawatirkan sama sutradara kita itu adalah misalkan kayak ada adegan di mana kita harus jauh-jauhan. Nah, itu tuh Mhm. susah banget gitu. Sempat nggak dapet, cuman ya kita usaha terus ya udah mau nggak mau kita misalkan kita satu mobil bareng tapi kita turunnya duluan, misalkan Ray duluan baru aku atau gantian, begitupun sholat. Mhm. Soalnya kita juga gantian, nggak barengan jadi udah sholat gitu. Itu selama hampir 2 bulan tuh maksudnya disuruh jaga jarak. Waktu reading Iya. karena kita belum bisa sholat bareng, jaga jaraknya juga waktu reading juga jaga jarak, tapi waktu sholat kita nggak barengan. Oh, iya, Nah, takutnya iya. orang mikirnya Iya, kita kan iya, sholat iya, udah iya. barengan Paham, aja paham, gitu kan. paham. Cuman satu musola kayak Iya. gitu. Jadi dari jaga jarak tuh dari selama reading sampai akhirnya setelah menikah pas lagi syuting juga kayak gitu. Oh. Reading Nah, itu pas- berapa lama itu? Hampir 2 bulan. 2 bulan berarti sebelum nikah tuh ya? Sebelum nikah. Sebelum Oh, sebelum nikah. Bahkan ada adegan-adegan yang misalnya kayak dia harus megang tangan aku misalnya, aku pegang tangan kamu ya, ya terus diginiin diempas kayak gimana, itu kita berusaha untuk jangan sampai sentuhan nih, sayang kita pintunya udah bagus nih, jangan sampai dicacat kan, Iya. jadi pegangnya baju jadi pegang baju gitu, Readingnya tuh dari sebelum sampai setelah menikah. Oh. Oke. ada Jadi dikit setelah iya, menikah. transisi. Jadi kita sempat ke stop reading karena menikah. Hmm. Dan sempat kaget juga orang-orang karena nggak ada yang tahu. Nggak tahu mereka ternyata, termasuk Mas Indra tuh nggak tahu juga pas dikasih tahu, Mas kita mau nikah, bercanda lu bro, gitu. serius, aduh, pergi ternyata setelah mereka setelah aku Bukannya bahagia ya? Malah takut karena Iya, iya, iya. chemistry-nya kalian nih takutnya malah nggak dapet di emosi, cuman Mas Indra nih. tapi jujur kita no hard feeling karena memang kita menginginkan semua yang terbaik di project ini kan. Jadi di saat dikasih tahu buat kayak jangan deket dulu, kita tahu kalau memang itu biar kita bisa maksimal di film ini. Nah, kan syuting setelah nikah. Nah, itu seperti apa tuh? Kan pastinya kan sebelum nikah reading nih. Masih bisa nih untuk jaga jaraknya nih kan. Setelah nikah ada reading lagi berapa minggu kan palingan kan. Cuma berapa hari doang. Jam berapa hari. Nah, terus abis itu lanjut syuting. Nah, itu pas abis nikah kan. Nah, itu seperti apa tuh untuk gimana caranya emosinya, karena ini kan filmnya kan nggak langsung kalian berdua tuh langsung jadi pasangan muda kan. Iya. Pasti ada proses pendekatannya seperti apa. Nah, itu seperti apa tuh? Memunculkan kembali. Nah, ya tergantung scene-nya. Jadi misalkan kita lagi scene-nya jauh-jauhan, ya udah kita usahakan untuk jauh. Tapi giliran scene kita lagi deketan, Kita maksimalin banget. Kalau lagi bener kalau lagi jauh-jauhan dia bahkan Kalau adegan-adegan gampang ya? deket karena kan memang relate sama hidup kita sebenarnya. Iya. Pas yang jauh-jauhan dia bahkan bete beneran kayak dia bete beneran, dia jadi sepanjang perjalanan kita misalnya syuting di Bogor nih atau misalnya di Bandung ya gitu. Di Bandung ada nggak sih?
Di Bogor. Di Bogor ya. Itu kan lumayan tuh kalau macet apalagi kan. Ah. Itu selama di mobil kita diem-dieman. Jadi kadang kayak ini sifat aslinya Dinda tuh bukan. Tapi pas scene yang kita lagi adem ayam tuh, oh kita maksimalin gandengan terus lewat depan Mas Indra, Mas. Gak bisa diapa-apain karena Ya, betul. justru lebih bagus dong, lebih Betul, dapat betul. lagi kan chemistry-nya. Sama lawan main misalnya dengan Pak De Indro sama Sakir Daule gitu ya. Syakir, Syakir, ada Adiba, Adiba, Kanza juga. Kak Dini, Kak Dimas. Nah, pasangan-pasangan Fajar, itu. Fajar. Itu si Adiba sama Sakir tuh pacaran gak sih? Malah ngomong gitu. Waduh, nggak gitu dong, nggak gitu dong. Ntar aja. Jadi Iya. sebenarnya mereka itu Ya, nggak gitu, Mas. Itu gimana tuh akhirnya bisa chemistry juga dapat sama lawan lain? kebetulan di project ini tuh alhamdulillah kita ditemuin sama orang-orang yang baik-baik semua ya. Hmm. Jadi mereka mau ngerangkul, kita juga kadang discuss scene by scene-nya gimana caranya biar dapet nih, jangan menang sendiri kayak gitu. Jadi kebanyakan kalau aku tuh sama Syakir, karena di film itu aku sama Syakir ini berteman, teman akrab. Kalau Dinda sama Adiba nggak tahu gimana. Aku nggak ada scene bareng Adiba, Nggak aku ada ya? adanya sama Dini Dimas. Oh, udah deket Jadi dong. menariknya di Dekat film udah ini enak tuh, ya. menariknya di film itu kita punya cerita masing-masing tiap couple. Oh. Dan menurut aku cocok banget buat ditonton sama remaja ataupun mungkin ada yang udah menikah 10 tahun dan seterusnya, karena memang case di setiap pernikahan di dalam film ini tuh beda-beda masalahnya, problemnya, cara menanganinya seperti apa kayak gitu. Banyak kisahnya, kita punya cerita sendiri-sendiri, ada yang tentang kesabaran, ada yang tentang mencari jati diri, terus memantaskan diri lah, pokoknya banyak lah gitu. Dan manfaatnya dan cukup menginspirasi untuk kita sebagai pemainnya pun gitu, apalagi mungkin yang bakal nontonnya. Bismillah sih. Asik. Tadi mainnya siapa? Dini sama Mas Dimas ya? Ya. Iya. Kak Dini, Kak Dimas. Mbak Dian menang banyak nih project ini. Iya. Iya. Artisnya main semua, ditawarin semua. Manajernya Dinda menang banyak nih project ini. Makanya. Terus sampai akhirnya banyak hal menarik gak sih yang kalian temukan gitu selama syuting nih, selama proses syuting ya jalan ya, sama lawan mainnya kah, atau kalian berdua gitu di lokasi syuting gitu? Lebih ke kedekatan antara kita sama teman-teman lainnya, dan Kak Dini, Kak Dimas itu juga cukup menjadi saksi pernikahan, kayak Dilibatkan mulu dari ya dulu. apa yang aku butuhkan kayak gitu banyak dibantu sama Kak Dini, Kak Dimas, saran-saran kayak Kak gimana nih gitu kan, karena kan menikah waktu itu, terus lagi syuting juga gitu kan, jadi bener-bener lebih ke kedekatan antara kita semua, kita para pemain sih udah kayak keluarga sih gitu. Si Pak Dendro jadi saksi nggak? Enggak. Eh, Kalian nikah Pak Dendro tahu nggak itu? Tahu tapi pas ya? di Pas reading, syuting? Pas training ya? di reading tahu. Oh, di reading. Iya. Di reading, cuman karena sebenarnya karakternya Pak D di sini tuh nggak bisa banyak kita omongin karena salah satu plot twistnya juga. Oh, Oke. dia selalu menjadi plot twist ya di Iya setiap dong. filmnya ya, aku juga bingung. Tapi hebat banget loh, kemarin Falcon kan habis launching Ya. 7 film ya. Ya. 5 Iya. film. Jadi ya ganti jaket. Paling banyak Pak Dendro. Iya. 5 film ya. Dia juga duduknya pindah-pindah. Awalnya bareng kita, ntar pindah ke sini. Jadi itu sebenarnya acara kemarin bukan acara Falcon Mas. Acaranya Om Indro. Hajatannya Om Indro, pas banget emang. 5 filmnya muncul bersamaan. Enggak sih, sampai akhir tahun ini. Enggak, artinya tadi pertanyaan saya, kenapa Dindaho memilih pasangan Dimas Dini sebagai salah satu saksi, karena udah tahu mereka akan bermain film di Cinta Subuh ini sebelumnya. Atau memang sebelumnya kan karena udah kenal dan ya layak lah untuk jadi role model Dinda nih, maksudnya untuk menjadi inspirasi nih. Pertama karena Kak Dini sama Kak Dimas sudah menikah cukup lama kan, terus pengalamannya udah banyak, terus ilmunya mungkin lebih banyak juga gitu kan. Satu manajemen juga Satu. Atau Sering ngumpul bareng gitu sering kan. ngumpul bareng. Iya. Terus di film ini pun juga aku itu adalah adiknya Kak Dimas. Oh, oke. Kak Dini juga ada kakakku juga, kakak ipar. Jadi Suami istri beneran juga. gitu. Jadi ya apa ya, cukup dekat, chemistry-nya cukup dapet, dan Minta saran ke mereka. saran-saran gitu. Jadi benar-benar deket banget sih gitu. Ini kemudian kalian selain tidak hanya nyanyi, kemudian ditawarin jadi pengisi soundtrack Cinta Subuh itu juga
memang paketan dari awal atau itu tiba-tiba muncul di tengah jalan? Gimana? Paketan dari Gimana paketan itu? Kalau paketan dari awal lagi-lagi Mbak Dian menang banyak. Iya bener juga. Jadi memang tawaran atau ada memang tiba-tiba ya pengen nyanyi gitu, pengen nyanyi. paket nyusul. Jadi di Cinta Subuh ini tuh ada laguku juga ya. Ada lagunya Ray juga. Sepertiga Malam itu ada, Oke. tapi jadi salah satu soundtracknya. Tapi soundtrack utamanya kemarin kita habis syuting judulnya apa yang? Ikhtiarku. Ikhtiarku. Nah, itu tuh kita sama Hero Music. Jadi Falcon nge-guide Hero Music bareng-bareng sama kita. Di kabarnya juga nggak terlalu yang jauh-jauh hari. Jadi lumayan mendadak juga saat itu. Cuman kita tetap enjoy aja karena pas kita ngelihat ternyata all cast nyanyi juga semuanya dan pembuatan video klipnya juga seru. Jadi kita anggap aja kita reunian sambil bikin soundtrack buat Cinta Subuh. Sambil berkarya. Jadi lebih tepatnya ini adalah project hadiah kali ya. Project hadiah gitu. Apa soundtracknya ini? Jadi abis ini Syakira sama Adiba nikah nih. Nular nih. Tapi ada ini selain reunian itu ada susah nggak rekaman bareng-bareng gitu? Harus nunggu lama, ternyata suaranya harus diolah lagi. So far Kendalanya cuma apa itu? Hari sih. Satu hari. Kendalanya waktu itu pas aku masih hamil kayaknya. Iya nggak sih? Masih hamil. Apa udah lahiran ya? Udah lahir Udah kayaknya. Kamu kode lagi nih mau. Aduh. Kode nih, anak kedua nih. Aduh. Mas Andri maaf nih Andi kalau beritanya mantep banget ini. Jadi nggak ada kesulitan ya ketika rekaman. Nggak ada sih so far, nggak ada karena mungkin karena emang bareng-bareng Iya. juga jadi partnya juga udah dibagi masing-masing kayak gitu. Terus ya itu seperti yang kita bilang tadi, justru kangen nih ketemu sama cast yang lain kan setelah sekian lama. Pas ditemuin ya udah kayak kita reunian aja sambil berkarya. Kalau Rimbaya kan udah biasa nyanyi nih. Kalau Dinda? Nah, itu tadi aku mau bahas. Kamu sih nggak ada kesulitan, kalau aku ada kesulitan. Karena aku nggak menyanyi gitu kan. Jadi ya karena itu super dadakan, jadi sebelum aku rekaman itu aku karaokean di dalam mobil. Waduh. Tapi itu suara kamu lihat tuh aja. bagus banget. Aku suka banget. Kamu tahu Celine Dion nggak? Kamu tahu Adele nggak? Aku tahu. Marah kiri. Ya udah tahu kan. Tahu aja. Tahu aja. Tapi aku tuh selalu bikin dia semangat. Aku bilang gini loh, yang kamu tuh nyanyinya pakai hati aja udah, bukan yang teknikal. Kamu tuh bukan lulusan pencarian bakat yang teknikal kayak gitu kan. Jadi kamu cukup merem, pakai hati, hayatin liriknya, kamu pasti dapat. Nah, terbukti dari beberapa lagu kita justru positif semua komentarnya, dibilang ternyata Dinda baru nyanyi tapi bisa nyanyi dan bagus, enak suaranya. Diajarin suami sendiri ya langsung ya. Diajarin. Gak usah mesti Nah, ini- latihan vokal ya. Ini kode nih, ntar diajak duet loh. Iya. Atau jangan-jangan Oh, udah belum rilis, belum. Oh, belum rilis. Lagu pertama udah rilis, lagu kedua yang belum ada. Oh, Yang pertama apa? Aku Judulnya? yakin bahagia. Aku yakin bahagia. Oke. jadi ketagihan ya. Sama Falcon Musik. Gara-gara soundtracknya jadi Falcon ketagihan. semua sama Falcon. Aku sepertiga sama Falcon. Lahiran kemarin anakku kan, Iya. akhirnya aku bikin lagu juga sama Betul. Falcon juga. Nanti lagu berdua ini tuh yang kemarin kita pas lagi ke Iya. Turki kita syutingnya di sana video klipnya. Mau tayang kemarin tapi keburu Ramadan, Oke. jadi ditunda selesai Lebaran sama Falcon juga. Oh, juga ya. Makanya kan kebeli tanah lagi. Alhamdulillah. Jadi Falcon jadi saksi juga ya perjalanan. Jadi film ceritanya. dapat, lagu juga dapat ya Mas ya. Rumah juga dapat, ya kan? Rumah juga Enaknya dapat. Falcon itu kita ini kan sekarang aja udah dikasih beberapa judul buat syuting nanti Oke, nih. Enaknya tuh Falcon selalu ngasih ruang buat yaudah isi soundtrack juga nih kalau sekalian kamu gitu. Buat Jadi PH lain susah nih buat pindah beli berdua nih. Jadi paketan ya akhirnya ya. Iya. Nah, Lebih- sama syuting tantangannya apa yang kayak tadi selain harus jaga jarak sama apalagi sih tantangannya nih? Aku sih karena aku masih baru ya, Ya. ini project Nah. pertamaku, masih banyak istilah-istilah yang masih awam banget di telingaku, kayak apa ya waktu itu, kayak blocking mungkin ya, kayak gitu-gitu. Itu tuh masih yang ini banget. Cuman senengnya semuanya tuh mereka ngerangkul. Jadi dan aku juga tipe yang pengen bertanya terus. Jadi kapanpun aku bingung aku tanya ke lawan ataupun ke sutradara atau orang lapangan. Lebih ke ininya aja sih, di setnya aja kesulitannya. Pasangan ini komplit nih Iya, Mas, nih. betul. Komplit Satunya- banget. satunya- Saling ngajarin Iya. ketika syuting.
ada Dinda, soundtrack ada Rembayang. Iya. Jadi Bareng lagu terus. dua kita dua mau lagu. usahain kita kerjanya bareng terus. Iya. Kayak kemarin dia bikin baju kan, dia tuh pengen punya mimpi pengen jadi Punya merek ya? punya brand sendiri Label. yang gede gitu kan. Aku mikirnya daripada aku ikut nemenin cuman pelangak-pelongok doang. Iya. Ini aku juga bikin baju sama dia, jadi aku bikin juga yang cowoknya, gandengan sama dia. Malah jauh lebih sold out dia daripada bajuku kan. Nggak tahu apa penggemarnya lebih banyak loh dia. Iya. Orang dipanggilnya bukan Rembayang, Rai Sayang. Sama yang cewek ya? Apa Sama gue yang cewek ya? Rai Sayang bukan Rembayang. Di sini ketawa, di rumah nggak tahu gimana. Tapi cemburu gak kalau digituin? Nah, kan. Penggemarnya cewek banyak loh Dinda. Enggak. Bukannya paling- banyak banget, banyak lagi, banyak Iya, lah. banyak banget. banget ya. Enggak, paling aku kalau baca komen yang ini kenapa semuanya komennya kamu semua? Ini aku pengen balas nih yang gitu. Kan Kok akunya nggak ada ya? Kok akunya nggak ada ya? kalau sekarang kan lagi hits tuh komen yang seger banget suami kita gitu. Waduh. Dia sempet suami kita. Ini gue ya, mohon maaf gitu. Netizen. Tapi gak cemburu ya? Aku lebih positif tingginya adalah ya mereka support kita sih, support ya alhamdulillah support suamiku gitu. Cemburu sih enggak mas, tapi sinis doang dikit. Sebenarnya cemburu tuh wajar. Iya, cemburu Dia sayang. wajar. Tergantung gimana aku menghargai kecemburuannya dia aja sih. Iya kan, kalau misalnya aku juga jadi kayak ladas atau gimana kan, ya wajar-wajar aja kalau cemburu kalau kayak gitu kan. Cuman sejauh ini dia juga masih percaya banget ya. Mantap sekali. Jadi Kita dari Cinta Subuh ini kemudian kalian bisa main film bareng, bisa nyanyi bareng, bisa bisnis bareng tanpa pernah diduga sebelumnya ya, tanpa pernah direncanakan ya. Betul sekali. Kalian juga punya penggemar yang banyak sekarang. Amin. Alhamdulillah. Kemarin yang ngasih bunga itu juga bukan buat Dinda Mas Ari, buat siapa? buat Rembayang. Buat Rai Sayang. Bukan Rembayang, Rai Sayang. Itu sama Adam jangan-jangan terus lupa. Oh enggak dong, Waduh. sama Adam. Jadi Tetap nyanyi. Adam tuh kita tuh udah sepakat, kita tuh punya karir masing-masing solois, tapi tetap kita apa ya? Dari sebelum Ada terbentuk iya dari juga sebelum terbentuk kan udah. udah ada solois masing-masing. Cuman gimana caranya Adam ini project berkah aja. Oh. Jadi lebih ke hal-hal yang Bangun bisa lebih masjid, iya kayak kayak makanya kita gitu-gitu. kemarin bikin single. Kebetulan juga pasar kita alhamdulillah sampai di Malaysia kan. Jadi kita juga recycle lagu di Malaysia juga kayak gitu-gitu. Tujuannya biar value yang kita bawa itu kita bisa kerjasama sama beberapa komunitas, misalnya kayak kemarin kita sama Masjid Nusantara bikin masjid di pelosok dan sampai sekarang masih berjalan terus. Setiap Alhamdulillah. pelosok yang membutuhkan masjid yang udah kurang layak ya, kita insya Allah dengan ini kita hadir ke sana, kita buka donasi, kita menyediakan lapangan sedekah buat teman-teman buat bangun masjid. Waktu itu yang di Labuan Bajo ya waktu itu ya? Benar ya? Bukan. Di mana? Di mana Kemarin tuh? kita Oh, di Manado Manado. udah ketiga kayaknya ini. Oh, yang ketiga? Nanti Yang kita mungkin sebelum- nextnya di sebelum Labuan Manado? Bajo kalau nggak salah. Oh. Nextnya. Nah, ini sekarang di titik ini kalian tuh sekarang udah jadi superstar, udah jadi bintang film, penyanyi. Amin. Kalian menyikapinya seperti apa? Pertanyaan gua diembat nih. Biasanya gua nih yang nanya ini nih. Ini udah mau terakhir nih. Iya, iya. Jadi apa yang sampai di titik ini apa yang kalian rasakan gitu? Menjadi orang terkenal. Pertanyaan seperti itu sih kurang lebih. Kalau aku kadang ada rasa takut sih sebenarnya. Oh, takut Takutnya takut karena kan gini, orang tuh banyak melihat ya kita positif gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Cuman kadang ada sisi takutnya di mana kalau misalkan ya kita ini juga manusia biasa gitu, takutnya tidak memenuhi ekspektasi yang ada di matanya netizen kayak gitu sih. Cuman ya alhamdulillahnya juga sejauh ini kita tetap berjalan dengan aslinya kita, dan apa yang kita lakukan selama ini ya kita sebagai syiarnya kita untuk menyebar hal-hal baik aja sih gitu. Karena ya kalau misalkan masalah-masalah pribadi ya cukup kita aja gitu, tapi kalau untuk di sosial media, untuk di media beneran gitu kan lebih ke ya kita pengen Tanggung jawab sih. Ya. karena kan tanggung jawab ya, nggak cuma tanggung jawab ke orang-orang tapi tanggung jawabnya juga kan sama yang di atas gitu. Jadi lebih pengen kasih yang Terbaik. baik-baik aja sih buat teman-teman. Soalnya tuh prinsipnya sama. Kita tuh kan selalu nampilin yang manis-manis di Betul. sosial media ya. Bukan berarti rumah tangga kita nggak ada cobaannya. Setiap rumah tangga namanya setelah berkomitmen berumah tangga pasti nambah masalah lagi sebenarnya kan. Tapi kita sepakat yang kita perlu share ya hal-hal manis-manis aja, yang nggak perlu di-share jangan sampai menjadi bumerang buat kita. Dan
dicontohin sama orang. Misalnya contoh aja nih kita matematika anak SD ya, kita bikin satu kesalahan dan di copy sama 1000 orang yang lihat, itu kan dosa kita dikali 1000. Kalau dikali sama kebaikan 1000 kan afdol banget kan ya. Jadi lebih ke kita berusaha apa yang keluar dari mulut kita jangan sampai menjadi kerusakan di luar sana, minimal nggak merubah apapun, jangan sampai bikin rusak generasi kayak gitu. Jadi kita selalu kasih yang terbaik. Nah selama ini Iya. selama ini nih kan tadi kayak Dina udah ngejelasin nih, ngebaca komen kok nire semua gitu. Nah hal yang paling bikin kalian risih komentar apa sih? Misalkan Dinda ngelihat postingan kalian, ngelihat komentar wah Ray begini, Ray sayang atau apa gitu, atau misalkan Ray ngelihat komentar yang tentang Dinda tuh yang bikin risih tuh apa sih? Komentar yang seperti apa tuh? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada dong. Ada. Kalau aku tuh mau kamu dulu atau aku dulu? Ya Dinda dulu deh, udah ngomong duluan. Kalau aku bukan di situ sih. Kadang tuh yang paling bikin sebel itu kita berdua mungkin sepakat ya. Lebih ke komen-komen menyangkut bayi. Oh. Nah, ya nggak sih sayangnya? Iya betul. Terus kayak keluarga gitu, kayak ada aja gitu netizen yang karena kebetulan aku sama Ray masih tinggal bareng, karena kan baru punya baby kan gitu kan, sama mamah juga gitu kan, jadi mama cukup bantuin kita. Nah terus di situ juga kan ada ipar aku sebenarnya. Nah suka dikait-kaitkan, takutnya kayak jadi ruang lingkup kita tuh, karena semua orang melihat gitu kan, jadi ruang lingkup kita tuh terbatas gitu, karena ada aja netizen iseng yang tiba-tiba kayak bilang kok dia Ray ngeliatin iparku atau apa yang kayak gitu-gitu loh. Nah itu tuh, nah sebenarnya kitanya tuh nggak apa-apa gitu, cuma maksudnya netizen ini loh yang suka jahil ya. Iya, Jahil suka banget. Jahil. Iya, kadang kita juga sama teman-teman kita jadi gimana karena penggemarnya ini saling ngebeda-bedain, ngebanding-bandingin kayak gitu-gitu. Jadi tapi kita sih sejauh ini alhamdulillah makin kesini fans kita alhamdulillah baik-baik semua ya. Rain Lovers, Rain Family itu orang-orang yang mungkin sudah berumah tangga juga, jadi mereka tahu nih kalau berumah tangga tuh idolanya seperti apa gitu, nggak ada ekspektasi yang bakal yang terpesona atau kayak gimana. Jadi sejauh ini alhamdulillah udah makin terbiasa sama kondisi yang ada ya gitu. Dan udah yang negatifnya tuh alhamdulillah udah hilang lah perlahan gitu kan, karena kita berusaha nggak mau nanggepin. Jadi maksudnya ini positive vibes saja, yang negatif udah sana aja cari yang lain. Kalau di rumah sekarang berbagi tugasnya, kalau misalnya kalian nggak ada syuting atau nggak ada rekaman atau nggak ada kerjaan ngurusin bisnis, ngapain di rumah? Ngurusin bayi, ngurusin anak. Iyalah pasti. Ngurusin bayi, main sama Syaka gitu. Jalan ya. Iya, kita lebih banyak ngabisin waktu di luar sih. Quality time. Butuh pengawalan nggak kalau di luar itu? Sampai butuh itu nggak? Sepopulernya kalian hari ini? Enggak sih. Nggak, hanya berdua atau cukup ditemani manajer atau Ada. kakak, Ada orang tua? driver biasanya. Ada driver sama ada satu asisten kita gitu lah. Cukup itu? Cukup itu aja sih. Biasanya asisten tuh juga sekalian bantuin Syaka. Oh. Karena kan yang mengerti apa ya, kadang kalau misalnya kayak kerjaan kayak baju-baju kayak gitu tuh kan tektokannya sama kadang manajer sama Mbak Susi ya gitu kan. Jadi dia yang tahu nih pas keluar justru dia ngingetin jangan lupa beli baju ini buat acara ini kayak gitu. Iya, kayak gitu. Gak pernah dijailin kalau di luar gitu? Nah, Kalian saat pas form lagi di time tempat itu? umum ya, Ray sayang gitu kan, masih banyak teriak-teriak. Ada, tetap ada ya? Ada gitu. Cuman Ada. sempat gak nyamannya tuh kalau lagi makan direkam diam-diam kayak gitu-gitu kan. Cuman ya mungkin emang sudah resiko di entertain. Kita juga nggak boleh yang bagaimana banget karena mungkin mereka tuh emang sekedar kagum atau seneng sama kita gitu kan. Ya anggap aja nyenengin hati orang lah, pahala udah. Iya. Dan netizen pun juga cuma di komen aja. Jadi kalau misalkan ketemu gitu tetap segan karena mungkin kita kan berumah tangga kan, bukan ya pacaran. Udah nggak ada tuh yang kalau dulu aku sebelum nikah kalau misalnya kayak manggung-manggung di sekolah-sekolah gitu dicubit gitu, ada. Tapi makanya aku bilang kagum sama mereka ini, mereka juga semakin Berbagi dewasa ya? ya, semakin dewasa ya. ketemu
bahkan kadang inisiatif misalnya foto berdua sama Dinda, mereka udah nggak mau di samping aku, langsung ke sebelahnya Dinda. Oh. Iya. Hebat sih. Tahu dengerin netizen tuh. Ada hebatnya ada enggaknya, mantap sekali. Oke Mas Ari. Terima kasih. Giliran gua oke Mas Ari nih. Giliran bagian gua yang terakhir oke Mas Ari nih. 70% pribadi, kayaknya 30% film deh. Enggak kok. Wah, bener nih podcastnya nih kita hari ini. Wah. Bahkan kita hanya bertanya, yang menjawabkan kalian gitu. Ada pesan-pesan Nah, buat calon penonton film Cinta Cinta Subuh. Kenapa harus datang ke bioskop nonton kalian berdua? nah. Oke, jadi buat teman-teman semua, film ini film yang kita tunggu-tunggu banget. Aku penontonnya banyak, alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Yang penting paling aku pengen banget tuh semua teman-teman harus nangkep pesan dari setiap pesan di dalam film ini, karena penting banget untuk menyelamatkan generasi yang kita sekarang ya. Apalagi kita udah punya anak, lebih worry banget nih. Yap. Dulu mikirnya sekarang apapun terjadi besok terserah, cuma setelah punya anak kita ada yang kita juga harus ada andil buat menyelamatkan generasi nih kayak gitu. Jadi teman-teman wajib nonton, apalagi yang mau memantaskan diri ya. Ya. Yang ya. 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 Terus yang tambahin yang Role modelnya, Jangan tambahin yang. role modelnya pasangan muda nih Mas Ari nih. Iya, iya itu dia betul. Pokoknya kalau dari aku buat kalian yang lagi galau, Aduh. galau, terus Galau. menantikan pasangan, menantikan buah hati, kalian bisa tonton film Cinta Subuh karena insya Allah banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari film ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Insya Allah tayangnya tanggal 19 Mei 2022 di seluruh Indonesia dan tayang juga di bioskop Malaysia mulai 2 Wih. Juni insya 2 Allah. Juni. Mantap. Jadi jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton Cinta Dini Hari ya. Cinta Subuh. Nanti mungkin setelah Cinta Subuh part 2-nya ada maghrib mungkin. Atau duha. Pak Naven jangan lupa film berikutnya setelah Cinta Subuh. Cinta Kami Duha, tunggu. Cinta Duha mantap sih, Cinta Duha. Ya, terima kasih buat Ray sayang dan Terima Dinda kasih Hao. banyak. Baik, terima kasih Mbak Dinda Hao, terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke Warta Kota. Jangan lupa teman-teman semuanya nonton film Cinta Subuh di bioskop. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, menyaksikan konten ini bersama narasumber yang kalian cintai di dalam podcast Kinari. Panjang ya, cukup Iya. panjang. Alhamdulillah jadi lupa kan. Pokoknya buat semuanya, bagikan ke yang lain kalau memang obrolan ini bermanfaat untuk kalian dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kalian, dan kalau tidak cukup berhenti di kalian gitu. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk di subscribe, di Komen. dinyalain link loncengnya, di komen dan juga di share kemanapun konten video ini. Dan sampai jumpa di podcast Kinari selanjutnya bersama narasumber yang lain, and see you, bye bye. Terima kasih Ray Bayang, Dinda Hao. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe ya.